Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Bu Neisa. Sama masih di pembelajaran tematik di pagi hari. Oke. Anak-anak, hari ini kita tematiknya masuk ke pembelajaran 6. Masih di tema 1, subtema 1. Yeay. Nah, hari ini kita akan belajar banyak. Di antaranya kita akan membuat gambar ilustrasi langkah-langkahnya. Kemudian kemarin kita sudah belajar tentang kalimat utama. Sekarang kita harus belajar tentang kalimat penjelas. Dan juga masih dengan sistem gerak hewan. Nah, bedanya untuk tugas hari ini, khusus tugas hari ini Bu Guru akan memberikan Google Form yang nanti akan Bu Guru share di grup WhatsApp ya. Oke, seperti biasa sebelum pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke anak-anak, sekarang siapkan buku LKS tema 1 kalian ya. Kalian buka halaman 16. Kegiatan ayo belajar langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Nah, Bu Guru juga di sini punya PPT yang sudah Bu Guru siapkan untuk kalian juga bisa simak ya. Oke. Jadi kemarin itu kan gambar ilustrasi ada banyak ya anak-anak. Ada karikatur, kartun, kemudian gambar bercerita, ya kan ya. Terus ada apa lagi? Ada yang masih ingat? Iya, terus juga ada gambar dekoratif. Nah, kemarin juga tugasnya kita harus menentukan nih gambarnya Pak Habibie atau gambar Disney atau gambar ikan atau gambar kehidupan di pasar itu masuk gambar apa nih? Gambar kartun kah, karikatur kah gitu kan? Nah, siapa yang belum mengumpulkan tugas? Ayo. Oke anak-anak, jadi kalian juga bisa loh membuat gambar ilustrasi. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian menentukan gagasan atau temanya. Gagasan yaitu bahan yang harus diilustrasikan. Jadi kalian kira-kira mau gambar apa sih gitu. Aku mau gambar apa sih? Aku mau bikin apa sih? Nah, habis dapat gagasan, maka pilih dan pastikanlah adegan yang mau digambar. Kamu harus tahu tokohnya, siapa, suasananya gimana. Terus pastikan corak dan media yang akan digunakan. Kamu mau pakai apa nih kira-kira gitu kan? Pakai pensil kah, pensil warna kah langsung atau spidol kah gitu. Jadi tema atau ilustrasinya juga harus sesuai dengan teks atau bacaan yang akan diilustrasikan. Jadi ketika ada gambar juga ada bacaannya gitu. Misal contoh kalian mau menggambar tentang kehidupan di masyarakat misal atau kegiatan di sekolah. Nah, otomatis kalian misal kalian membuat cerita tentang kehidupan di masyarakat, di atasnya gambar orang-orang sedang mungkin berinteraksi di masyarakat, atau ketika kalian mau bikin gambar kegiatan di sekolah, mungkin kalian membuat gambar ilustrasi teman dengan teman sedang bercengkrama, atau mungkin sedang piket bersama, seperti itu. Yang kedua, kalian perlu membuat gambar atau sketsa. Sketsa itu kan rancangan gambar. Nah, bikin sketsa ini adalah proses awal dalam menggambar. Kenapa? Karena sketsa itu akan merencanakan gambar kalian dengan sebaik-baiknya. Gagasan itu dituangkan bersamaan dengan proses mensketsa. Jadi mensketsa itu dapat menggunakan media yang akan digunakan maupun dalam pensil warna. Jadi kalian tuh bisa mensketsa pakai pensil dulu atau bisa pakai pensil warna langsung. Nah, dengan menggambar sketsa terlebih dahulu, kalian jadi punya patokan nih alur-alur yang aku mau. Oh, nanti kalau ditebelin gitu kan, bisa kalian sketsa pakai pensil dulu. Habis itu nanti kalau ditebelin pakai spidol, kalian tinggal ikutin garisnya. Dan yang terakhir mewarnai atau pewarnaan. Nah, kalau habis sketsa selesai, langkah selanjutnya itu mewarnai. Nah, pewarnaan dalam menggambar itu dapat dilakukan dengan dua corak, yaitu corak realis atau kemarin ya sudah Ibu jelaskan ya. Corak realis adalah gambar itu dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Proporsi dan anatomi itu dibuat sama menyerupai objek yang digambar. Jadi kayak kalau melukis itu benar-benar sama, misal makanya sipit jadi sipit gitu. Berbeda dengan kalau karikatur ya, kalau karikatur kan bisa kepalanya besar, badannya kecil seperti itu. Kemudian ada lagi corak non realis ya, misalnya impresionisme, ekspresionisme, abstrakisme seperti karikatur. Nah, pewarnaan corak realis juga harus sesuai dengan kenyataan. Sementara pewarnaan corak non realis itu bisa dilakukan secara bebas dan tidak terikat pada kenyataan yang ada. Jadi kalau misalnya kalian menggambar yang realis, yang benar-benar asli sesuai dengan keadaan nyatanya, ya pewarnanya juga harus nyata. Tapi kalau yang non realis seperti karikatur, kalian pewarnaannya bebas gitu ya.
Kalian juga bisa mewarnai dengan pensil warna, cat air, spidol, atau krayon. Bagaimana? Siap membuat gambar ilustrasi? Oke. Iya dong, harus siap. Nah, tadi kan kita kan membahas mengenai gambar ilustrasi realis dan non-realis. Kalau realis berarti otomatis kan harus sama plek jiplek sama keadaan aslinya ya. Ketika matanya sipit, juga harus digambar sipit. Kemudian rahangnya kuat, juga harus digambar rahangnya kuat. Begitu pula ketika misalnya kalian menggambar hewan. Nah, hewan-hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang, misalnya contoh kalian menggambar sapi gitu kan, atau onta, kadang kan punya punuk ya. Nah, itu juga harus digambar sesuai dengan nyatanya. Kembali lagi ke punuk onta, dia adalah hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Nah, sekarang kita penasaran nggak sih alat gerak hewan vertebrata itu apa aja? Oke, sekarang kita akan belajar perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata. Perbedaan yang pertama, vertebrata otomatis dia punya tulang belakang ya. Kemudian si invertebrata jelas nggak punya dong. Kalau vertebrata, dia punya bagian tubuh yang umum, kayak kepala, leher, badan, dan jelas ada kepalanya, ada lehernya, ada badannya. Kalau invertebrata atau yang nggak punya tulang belakang, dia anatomi tubuhnya masih sederhana gitu. Kemudian si vertebrata ini dia punya alat pencernaan yang memanjang dari mulut sampai alat pembuangan. Contohnya sapi, ya kan? Kerbau, dia punya alat pencernaan yang jelas nih dari mulut sampai pembuangan. Tapi kalau vertebrata, alat pencernaannya juga masih sederhana. Vertebrata itu punya tubuh yang simetri bilateral. Sementara kalau vertebrata itu tubuhnya itu simetri radial kayak gitu loh. Dan kalian bisa lihat contohnya itu si invertebrata itu di cacing, serangga, hewan-hewan lunak itulah. Mereka kan kalau bahasa Jawanya uget-uget gitu ya. Jadi kayak apa ya, tubuhnya fleksibel gitu loh. Berbeda dengan hewan vertebrata seperti ikan, reptil, burung, mamalia itu kan udah jelas gitu kan badannya, nggak uget-uget gitu. Anak-anak, sistem gerak mamalia itu yang pada hewan di darat itu umumnya memang memiliki otot dan struktur tulang yang kuat juga. Nah, otot dan tulang ini diperlukan oleh hewan darat untuk mengatasi kecenderungan tidak bergerak atau inersia, juga untuk menyimpan energi pegas yang digunakan ketika melakukan berbagai aktivitas. Contohnya ada si kerbau, sapi, gajah, kuda. Mereka kan tubuhnya besar ya. Mereka harus melawan inersia nih atau melawan kecenderungan tidak bergerak. Ya, yang nilainya juga besar. Tapi karena perbedaan struktur tulang dan otot kedua hewan itu, perbedaan si gajah sama si kebo, maka hewan tersebut tetap dapat bergerak dengan lincah. Jadi meskipun si kerbau itu dia harus melawan keadaan tidak bergeraknya, dia harus melawan tubuhnya yang kuat, tapi kan ototnya dia kan juga berbeda, maka dia bisa tetap lari lincah gitu. Sebenarnya hewan mamalia itu kelincahannya saat bergerak itu tergantung pada kekuatan kakinya ya anak-anak ya. Kekuatan kaki belakangnya mereka untuk memberikan dorongan ke depan. Jadi gimana kaki belakang itu dorong gitu kan. Hewan mamalia dengan struktur tulang yang kuat dan kaki yang ramping, contohnya kijang, terus citah. Nah, dia itu punya elastisitas tinggi saat melompat. Makanya dia kan lompatnya tinggi banget, gitu kan. Kalau kalian pernah lihat di apa tuh Jurassic Park gitu kan, atau mungkin di National Geographic gitu kan. Nah, tentang hewan-hewan kayak gitu, mereka kan yang video yang hewan berburu hewan gitu loh, yang antara hewan karnivora berburu dengan hewan herbivora kayak gitu. Gimana sih kijang lari-lari dikejar cita gitu kan. Mereka kan meskipun mereka punya tulang belakang tapi mereka punya kaki yang ramping. Nah, kaki yang ramping itu membantu mereka lari dengan lincah gitu. Jadi mereka punya elastisitas tinggi saat melompat gitu loh. Nah, mereka juga mampu melompat lebih banyak di udara saat berlari kencang. Jadi makanya kadang kita lihat si kijang itu kalau lagi dikejar-kejar itu banyak lompatnya, jadi kayak ngambang-ngambang gitu. Nah, itu karena kakinya dia lincah, anak-anak. Oke, seperti itu anak-anak. Bisa dipahami? Oke, Bu Guru akan menyampaikan literasi AKM untuk hari ini. Silakan anak-anak simak dan anak-anak amati ya. Judulnya Sistem Gerak Hewan. Hewan dapat bergerak dengan berbagai cara, misalnya berlari, melompat, terbang, berenang, dan merayap. Gerak pada hewan ditopang oleh otot dan rangka yang dimilikinya. Tujuan dari gerak pada hewan pun bermacam-macam. Ada hewan yang bergerak dengan tujuan berpindah tempat, ada yang tujuannya mencari makanan,
berburu mangsa, atau melindungi diri dari pemangsa. Berdasarkan habitatnya, hewan dibedakan atas hewan darat, air, dan udara. Sistem gerak dari hewan berhubungan dengan struktur rangka tubuh yang dimiliki dan juga habitat tempat tinggalnya. Sehingga jenis gerak masing-masing hewan dapat berbeda-beda. Oke, tugas untuk kegiatan AKM hari ini yaitu silakan anak-anak baca bacaan mengenai sistem gerak hewan dan juga sistem gerak mamalia di LKS halaman 17 dan 18 kalian tentunya di LKS tema 1. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada pertanyaan silakan hubungi Bu Nesya. Terima kasih atas perhatiannya. Aduh belibet banget ya, maafin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.